Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat sehat, bisa menghirup udara segar ini, dan juga saya sendiri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa membuat video YouTube ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kepada Allah jika kita bisa mengucapkan rasa terima kasih kita kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, yaitu la yashkurullahu man la yashkurun nas. Tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik. Maksudnya bagaimana? Berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu sama halnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu rasa syukur kita kepada Allah dengan cara mengucapkan terima kasih kita kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Alhamdulillah, dalam kali ini saya akan membahas tentang tiga masalah. Di sini ada yang menanyakan kepada saya tentang hukum-hukum masalah Al-Quran di sini. Deskripsi masalah yang pertama itu ialah mengenai tentang membuka halaman Al-Quran dengan menggunakan ludah. Itu bagaimana hukum membuka lembaran Al-Quran dengan menggunakan ludah. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi saya langsung jawab pertanyaan yang pertama di sini. Hukum membuka Al-Quran dengan memakai ludah, dengan menggunakan ludah, itu hukumnya haram. Dalilnya bagaimana? Itu ada di kitab Busyrul Karim juz 1 Shahifah halaman 32. Di situ dalil di kitab itu berbunyi wa yahrumu mahwuma kutiba minal qur'ani birriqi li'annahu mustakdarun ila qawlihi wa massuhu bimustakdarin walau riqon wa kitabatihi bihi. Jadi di sini haram hukumnya, wa yahrumu, dan haram membuka lembaran Al-Qur'an di sini dengan menggunakan ludah, birriq li'annahu mustakdar, karena ludah di situ ialah perkara yang menjijikkan, sedangkan kitab Al-Quran ini sesuatu yang mulia, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa massuhu bimustakdarin walau riqon, dan memegangnya dengan menggunakan perkara yang menjijikkan tadi, meskipun itu dengan ludah yang sedikit, di situ hukumnya haram. Fi nahwi qalbi waraqihi wa kitabatihi bihi, yaitu dalam membolak-balik lembaran tadi. Lembaran Al-Quran itu hukumnya haram kalau kita menggunakan ludah. Ya, secara akal sudah jelas, karena Al-Quran itu ialah firman Allah, kitab yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Terus kita sendiri membukanya dengan menggunakan ludah. Wong umat Islam di sini membacanya dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi kalau kita membukanya dengan ludah, itu sudah jelas hukumnya haram di situ. Itu ada di kitab Busyrul Karim juz awal Shahifah halaman 32. Itu deskripsi permasalahan yang pertama. Kedua, ada juga yang mempertanyakan kepada saya tentang masalah Al-Quran juga, yaitu Al-Quran di sini ditulis dengan huruf Latin. Bagaimana hukumnya menulis Al-Quran dengan huruf Latin atau non Arab, bukan
dengan huruf Arab. Jadi saya tegaskan di sini hukumnya juga haram, tidak boleh. Karena kenapa? Karena di dalil kitab Fathul Mu'in halaman 9 di situ itu sudah dijelaskan wa yahrumu dan haram di situ hukumnya menulis Al-Qur'an dengan huruf Latin. Tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin walau ba'du ayatin. Meskipun sebagian ayat di situ. Jadi haram hukumnya tamkin ghairul mumayyiz, menempatkan sesuatu yang tidak istimewa di mushaf tersebut meskipun sebagian ayat wa kitabatuhu bil ajamiyah dan tulisannya dengan menggunakan bahasa ajami. Itu dalilnya. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin walau ba'du ayatin wa kitabatuhu bil ajamiyah. Itu haram hukumnya menulis huruf Latin dalam ayat Al-Quran, meskipun itu sebagian ayat. Jadi kalangan masyarakat awam ini perkara ini sangat sepele. Mulai dari pertanyaan yang pertama itu tentang kita membuka lembaran Al-Quran dengan menggunakan ludah. Itu sepele karena masyarakat awam di sini tidak ada yang mengetahui, banyak yang tidak mengetahui. Karena itu sepele, masih saya lihat di desa-desa itu masyarakat awam tetap membuka Al-Quran lembarannya memakai ludah. Ini kalau sudah kita tahu jangan sampai dikerjakan. Kalau masih tidak tahu tentang hukumnya tidak masalah, karena orang tersebut masih tidak mengetahui. Tapi kalau sudah menonton video ini sudah tahu, janganlah dikerjakan karena di situ perkara yang sepele tapi mengandung hukum haram. Ini sangat penting bagi kalangan masyarakat dan alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada yang mempertanyakan kedua hukum tersebut. Dan yang ketiga ini tentang masalah sebagian ayat Al-Qur'an di sini. Sekilas yaitu warattilil Qur'ana tartila. Tentang masalah membaca Quran dengan tartil. Bagaimana yang dimaksud tartil di sini? Itu pertanyaan yang ketiga. Jadi saya jawab yang dimaksud tartil di situ ialah at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Jadi yang bacaan yang tartil di sini harus menggunakan tajwidnya yang tepat, undang-undang Al-Qur'an ya yang tepat di sini. Wa ma'rifatul huruf, kita harus mengetahui juga di mana pada saat itu kita waktunya berhenti membaca Al-Qur'an, ada titik komanya. Jadi tartil itu tidak bercenderung kepada kita ngaji dengan menggunakan intonasi lagu yang baik dan yang enak, bukan memperkaitkan tentang intonasi lagu tartil, tapi kita harus membaca dengan benar, dengan sesuai undang-undang tajwid di situ, makharijul huruf yang tepat. Seperti contoh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari a'u lah, dari lafaz alif ke ain itu tidak boleh tawalud. A'u harus bersih. Pindahnya huruf ke huruf lain itu harus bersih. Kalau itu tidak bersih seperti contoh a'u lah, ini sudah tawalud. Jadi huruf alif dan ain itu amburadul, tidak jelas sama sekali. Itu harus jelas, tidak boleh tawalud. Nah itu salah satu termasuk tartil di situ sudah. Kita tidak perlu ngaji Al-Quran dengan intonasi lagu yang sangat menyenangkan atau menurut Anda lagu tersebut enak, tapi menyalahi undang-undang tajwid itu tidak boleh. Jadi yang dikatakan tertib itu harus tajwidnya yang benar. Baru kita membuat intonasi lagu, asalkan intonasi lagu itu ikut kepada tajwidnya. Jangan tajwidnya, panjang pendeknya Al-Quran itu diikutkan kepada lagunya, itu salah. Jadi 3 pertanyaan ini semuanya mengandung Al-Quran di situ. Yang pertama tadi kita menggunakan ludah, membuka Al-Quran dengan menggunakan ludah. Kita buka lembarannya, itu hukumnya haram. Kalau ada yang menanyakan dalilnya bagaimana, ya tadi yang saya sebutkan tadi di kitab Busyrul Kabin juz 1 Syaifah 32 yang berbunyi wa yahrumu mahmuma kutiba minal Qur'an.
birriqi, dengan ludah, li'annahu mustaqdar, karena di situ ludah itu perkara yang menjijikkan. Hingga di situ perkataan di kitab itu wa massuhu bimustaqdarin, memegangnya dengan perkara yang menjijikkan, walau riqon, meskipun ludahnya itu sedikit, kan sedikit itu tidak boleh, haram hukumnya. Wa massuhu bimustaqdarin walau riqon, meskipun dengan ludah yang sedikit di situ. Karena kenapa? Karena Al-Qur'an ini barang yang mulia, sesuatu yang mulia yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni berupa firman-firman Allah, kalam-kalam Allah. Itu sama halnya kita meludahi Al-Quran, kan sudah bagaimana kayaknya kita kan mencaci maki sesuatu yang mulia. Bacanya aja kita pakai lafaz bismillah, menyebut nama Allah, kok megangnya, membuka lembarannya memakai ludah. Jangan sampai kita hindari. Yang awal mulanya kebiasaan menggunakan ludah itu hindari. Mulai sekarang kan kalian sudah mengetahui, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mulai dihindari. Dan juga menulis huruf Latin, menulis ayat Al-Qur'an dengan menggunakan huruf Latin itu juga hukumnya haram, sudah jelas di kitab Fathul Mu'innya di situ. Jangan sampai kita menulis Al-Quran dengan menggunakan huruf Latin, apalagi ke anak-anak yang masih bersekolah. Kadang khawatir disuruh gurunya menulis Al-Quran, ayat Al-Quran, dan anak tersebut menulisnya dengan huruf Latin. Itu sebagai orang tua atau sebagai guru di situ kita harus memberitahu, mengajari bagaimana sekiranya anak tersebut bisa menulis lafaz Arab. Karena kenapa kok ayat Al-Quran tidak boleh diharamkan ditulis dengan huruf Latin? Karena afdalnya bahasa di situ ialah bahasa Arab. Bahasa ajami selainnya Arab itu tidak mulia, lebih mulia bahasa Arab. Makanya Al-Quran di sini itu ditulis dengan huruf Arab, karena mulianya bahasa itu ialah, afdalnya bahasa ialah lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Yang ketiga tadi, permasalahan tentang tartil sudah juga saya jelaskan, bahwasanya tartil itu sesuai undang-undang. Bagaimana kita ngaji yang benar, waktunya panjang kita panjangkan, waktunya pendek kita pendekkan, yang tidak panjang jangan dipanjang-panjangkan. Seperti itu. Kita harus mengetahui wukufnya, titik komanya di mana, berhentinya itu di mana. Kita belajar. Dengan cara kita belajar, insya Allah kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan dengan benar. Jadi kita meskipun punya ilmu sedikit, itu kita amalkan agar supaya ilmu kita bermanfaat dan berbarokah. Apa sih ilmu di situ? Ilmu di situ al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Jadi ilmu itu kehidupan agama Islam, kehidupannya Islam, dan imadul iman sebagai tiang iman kita. Itu ilmu. Man alima ilman, orang yang menguasai suatu ilmu di situ, atamallahu ajrahu, maka Allah sempurnakan pahalanya di situ. Wa man ta'allama, dan orang yang belajar di situ, man ta'allama ilman, orang yang belajar di situ, fa'amilah, kemudian mengamalkan ilmu yang sedikit tadi. Man ta'allama, orang yang belajar, fa'amilah, dan kemudian diamalkan oleh orang tersebut, maka bagaimana di situ Allah di situ akan memberitahu, allamahullahu ma lam ya'lam, maka Allah akan memberitahu ilmu yang tidak diketahui kalau itu diamalkan. Jadi kita asal mulanya mengamalkan ilmu itu sedikit, oleh Allah itu ditambah ilmu yang kita tidak ketahui. Itulah dahsyatnya ilmu itu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh, rawahu Abu Syekh, itu ada di hadisnya. Jadi 3 pembahasan ini sebagai orang awam, penonton yang dirahmati Allah di sini, harus dihindari karena hukumnya haram. Membaca Al-Quran juga dengan tartil bukan bercenderung kepada lagu, akan tetapi ke tajwidnya itu harus benar di situ. Jadi pembahasan ini 3 pembahasan, semoga di situ bagi penonton yang menonton video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih juga, berterima kasih saya kepada yang menanyakan pertanyaan ini karena termasuk penting bagi masyarakat awam di situ.
Semoga apa yang disampaikan saya ini mengandung bermanfaat dan berbarokah kepada penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kalian di sini malas melihat video ini, karena insya Allah di sini banyak manfaatnya dan banyak barokahnya di sini. Untuk kedepannya saya akan mengupas lebih dalam lagi tentang masalah fikih, karena di sini di kalangan masyarakat awam masih banyak yang tidak mengetahui tentang masalah-masalah yang sepele tapi mengandung hukum haram. Hukum haram ini dosanya juga sangat besar. Kita harus berhati-hati. Khususnya saya sendiri juga berhati-hati. Apalagi yang sudah mengetahui tentang hukumnya, itu harus lebih berhati-hati lagi. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa video saya meskipun durasinya sedikit, insya Allah mengandung makna yang banyak. Itu jangan lupa di subscribe, like dan share. Kalau ingin mempertanyakan sesuatu, ada permasalahan tentang agama di sini, fikih atau dan lain sebagainya, bisa kalian langsung menghubungi di Instagram saya di bawah ini. Akhirul kalam, semoga bermanfaat dan barokah, dan kita semua diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat dan barokah, diberi rezeki yang halal dan barokah juga, dan juga semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Karena sehat itu penting. Kalau kita sehat, kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping Rasulullah, Aisyah sungguh manis, oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humaidah, Rasul saya kasih, Rasul cintamu. Kulit putih bersih merahnya pipimu ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah.